Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim kajian Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang qiyas. Qiyas itu adalah salah satu metode penemuan atau penggalian hukum dalam fikih. Apa sih artinya qiyas itu? Qiyas itu dalam bahasa Arab artinya mengukur atau menyamakan. Mengkiaskan itu berarti mengukur sesuatu dengan yang lainnya agar diketahui kesamaan antara keduanya. Disebut kias itu taqdirus syai'i bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma. Mengira-ngirakan sesuatu dengan yang lain supaya diketahui kesamaan antara keduanya. Itu kias. Maka dalam bahasa Arab ukuran itu disebutnya maqas. Maqas. Bapak datang ke toko sepatu, pengen beli sepatu, ditanya, maqas kam, ukuran berapa? Pengen beli jubah, gamis, ditanya, maqas kam, ukuran berapa? Dalam istilah usul fikih, qiyas adalah raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas itu menghukumi cabang. Cabang itu kalau dalam usul fikih kasus yang belum ada hukumnya, atau belum ada dalilnya, disamakan dengan masalah asal. Kasus yang sudah ada hukum atau dalilnya karena ada illat, ada titik temu yang sama, ada sebab hukum yang sama. Ini qiyas. Jadi kalau qiyas itu analogi. Kasus belum punya hukum akan dianalogikan dengan kasus yang sudah punya hukum. Kenapa dianalogikan? Karena punya titik temu yang sama. Contoh, ini paling umum biasanya orang menghukumi bir, minuman bir yang belum ada dalil atau hukumnya akan dihukumi haram, disamakan dengan khamr. Khamr itu sudah ada dalil dan sudah ada hukumnya, sudah ada. Jadi masalahnya adalah apa yang kita hadapi beda dengan yang dihadapi oleh Rasul, beda. Hidup yang kita alami beda dengan hidup yang dialami oleh Rasul. Apa yang Rasul alami kita enggak ngalami, apa yang kita alami Rasul enggak ngalami. Quran hanya 6.236 ayat. Quran. Dari 6.236 ayat tidak semuanya ayat hukum, tidak. Bapak misalnya baca Qul a'udzu birabbin nas. Mana ayat hukumnya? Tidak ada.
Bapak misalnya baca inna a'toina kal kautsar, mana ayat hukumnya? Tidak ada. Bahkan mohon maaf, Bapak baca Yasin dari awal sampai akhir itu kita akan bingung ayat hukumnya di mana. Dari 6.236 ayat Quran itu kalau pengen dimaksimalkan hanya kira-kira 500 ayat hukum, 500. Kalau Quran 6.000, ayat hukum hanya 500, itu 8%-nya kira-kira. Itu pun 8% tidak menyebut dengan tegas, tidak. Bapak akan kesulitan cari petunjuk rukun sholat dalam Al-Quran, kesulitan. Bapak akan kesulitan cari hal-hal yang membatalkan sholat dalam Al-Quran, kesulitan. Ya. Maka ayat Al-Quran terbatas. Selain terbatas, statis, ya sudah begitu adanya, sudah. Ya. Wahyu sudah tidak turun lagi, tidak turun lagi. Kalau sekarang ada yang ngaku ketemu Jibril, dapat wahyu, gak usah dipercaya, gak usah. Al-Quran terbatas, hanya 6.236 ayat. 6.236 ayat kalau kita ikut hitungannya Imam Hafiz. Ya. Kalau kita ikut hitungan imam yang lain bisa beda itu, bisa beda. Sunnah Nabi terbatas. Sunnah Nabi juga tidak semuanya tentang hukum, tidak. Ada nasihat Nabi, ada khutbahnya Nabi, ada Nabi menceritakan kasus umat terdahulu misalnya. Enggak semua hukum. Sama kayak ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada ayat akidah, ada ayat kisah, ada ayat hidayah, ada ayat ekonomi misalnya, ada ayat nasihat, macam-macam. Tidak semuanya hukum, tidak. Sunnah pun sama, tidak semuanya hukum, tidak. Maka boleh kita katakan dalil Quran, dalil sunnah itu terbatas. Nabi sudah meninggal, wahyu sudah tidak turun lagi. Sementara realita yang kita hadapi, yang butuh untuk segera dihukumi, itu dinamis. Bisa beda antara satu sama lain. Beda masa, beda peristiwa. Beda budaya, beda sikap. Beda adat, beda peradaban. Beda. Ya. Di sini, kalau hanya mengacu pada tekstual ayat, mengacu pada tekstual sunnah, kita akan gagap menghukumi satu peristiwa. Ya. Contoh misalnya, ngeteh misalnya, ini saya dapat apa ini? Ya. Ditaruh sebelah kiri lagi. Ya. Bid'ah ini ya. Nah kalau taruh sebelah kiri berarti harus minum pakai tangan kiri kan gitu ya, bid'ah. Oke. Dapatnya teh ya, contohnya teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya ngeteh gitu kan? Nabi enggak ngeteh. Nah, kalau kita minum susu aman, Nabi minum susu. Kalau kita minum madu aman, Nabi minum madu, aman, enggak masalah. Dalilnya banyak sekali itu, madu. Kita minum air putih aman, aman. Ngopi ini bahaya ngopi, enggak ada dalilnya, enggak ada. Coba cari ayat dalam Al-Quran, ayatnya kopi, enggak ketemu itu, enggak ketemu. Minuman ahli surga, ada minuman air, minuman susu, minuman madu, ada minuman khamr ya, di surga nanti, bukan di dunia, bukan khamr. Nanti orang akan punya anggapan, wah repot ini, saya biasa ngopi di dunia, di surga nyari kopi di mana? Gitu kan. Ya sudah, biasakan ngopi susu, karena kalau susu ada ayatnya, ada. Minimal nggak dapat kopinya, dapat susunya, gitu kan minimal. Ya.
Kita akan gagap kalau hanya mengacu pada tekstual Quran, kalau hanya mengacu pada tekstual sunnah, akan gagap kita. Maka kemudian ada yang namanya qiyas. Qiyas itu proses analogi, kasus yang belum punya hukum atau dalil, kita cari preferensinya, kita cari persamaannya di kasus-kasus yang sudah ada dalil atau hukumnya. Ya, analogi. Ya. Oke. Ini rukunnya qiyas. Rukunnya qiyas itu ada 4 macam. Biasa disebut sebagai makis alaih al-hukmu wal illah. Ya. Ada asal. Asal itu kasus yang sudah ada hukumnya. Asal. Ada fara'. Fara' itu dalam bahasa Arab artinya cabang. Fara'. Kasus yang belum punya hukum. Itu fara'. Ada hukum asal. Hukum asal itu hukum yang ada dalam kasus yang asal. Ada ilat. Hukum kasus asalnya khamr. Kasus fara'nya bir. Hukumnya khamr haram. Ilatnya khamr memabukkan. Apakah ditemukan ilat memabukkan pada bir? Ada. Kalau ilatnya sama, hukumnya sama. Mudah karena kita sudah bisa analisa. Yang repot itu ketika kita belum bisa analisa. Contoh, ada argumentasi kias ini ya. Ada argumentasi kias. Ayat dalam surat Yasin. Ini kalau hukum tidak ada, petunjuk hukum ada. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ini ayat soal akidah, bukan soal hukum, bukan. Allah membuat perumpamaan bagi kami, bagi orang-orang yang lupa kepada asal kejadian. Allah kemudian bertanya, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Manusia meninggal dunia, dikubur. Ya, seiring berjalannya waktu hancur. Jasadnya terurai, hancur lebur. Ya. Tiba-tiba nanti kita dikenalkan konsep yang namanya kiamat. Kita dikenalkan konsep yang namanya kebangkitan. Kebangkitan itu manusia dibangkitkan lagi. Orang dengan akal yang terbatas kemudian mikir, manusianya udah hancur kok. Dikubur, hancur lebur. Lah kok dibangkitkan lagi bagaimana? Allah katakan, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Manusia itu dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Bikin dari awal aja bisa kok, apalagi cuma reparasi, begitu kan? Bikin dari awal aja bisa, dari tidak ada menjadi ada bisa. Apalagi hanya sekedar memperbaiki, bisa. Itu kias namanya. Orang diajak mikir, gak mungkin manusia dibangkitkan, sudah hancur. Yang bikin pertama kali itu Allah. Bikin langsung dari gak ada jadi ada bisa kok. Apalagi cuma sekedar menghidupkan kembali, hanya sekedar merekonstruksi lagi, bisa. Atau contoh, contoh ini contoh masalah hutang puasa. Kalau ini jelas. Ini jelas adalah hadis hukum. Ibnu Abbas bilang, seorang laki-laki datang pada Nabi bertanya, "Inna ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin, afa aqdihi anha?" Orang kadang nanya sama saya, "Ustaz, kalau orang tua meninggal punya hutang puasa, bagaimana?" Bayar. Bayarnya bagaimana? Ada 2 hadis.
Ada hadis bayar dengan puasa juga. Ada hadis bayar dengan fidyah. Ada. Orang tua meninggal punya hutang puasa 10 hari. Anak 5 orang. Ya sudah dibagi. Ganti puasa sarang 2 hari. Kamu 2 hari, 2 hari, 2 hari. Beres masalah. Selesai. Cuma masalahnya boro-boro anak ini bayar hutang puasa ayahnya. Hutang puasa dia juga banyak. Ini masalahnya. Makanya ada skema yang kedua bayar fidyah. Bayar fidyah. Skema yang kedua. Ini kebetulan hadisnya tentang hutang puasa dibayar puasa. Sama. Jadi anak puasa atas nama orang tua. Orang ini tanya sama Rasul, ibu saya meninggal punya hutang puasa 1 bulan. Apakah saya bayar? Nabi enggak langsung jawab bayar, tidak. Tapi ngajak orang ini mikir. Nabi bilang, laukana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha. Kalau ibumu punya hutang uang, apa kamu akan lunasi? Ya saya lunasi lah. Hutang ibu saya. Nabi jawab, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Itu berarti kias, menyamakan. Menyamakan hutang puasa dengan hutang uang. Kias itu ya. Ini operasional kias. SOP-nya kias. Yang pertama, menentukan ilat pada kasus asal. Ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Ya. Jadi kita ketemu hukum, ketemu, tapi alasannya, ilatnya apa? Belum tentu ketemu, belum tentu. Ya. Jadi operasional kias itu, 1, menentukan ilat pada kasus asal. Kasus yang sudah ada hukumnya, kita tentukan dulu ilatnya apa. Misalnya khamr, ilatnya ketemu memabukkan. Oke, sudah. Memastikan ada ilat yang sama pada farak. Memabukkan juga ada pada bir, sama. Oke. Menentukan ilat sudah, memastikan ilatnya sama di kasus yang belum berhukum juga sudah. Baru yang terakhir memberikan hukum yang sama. Hukum bir sama dengan khamr yaitu haram. Nah, masalahnya ini yang paling susah ini. Ilat itu apa sih? Ilat itu sifat yang jelas, terukur, menjadi penanda dan terpautnya hukum. Ya. Orang kadang-kadang mikir, Ustaz tinggal nyama-nyamain doang. Jujur, bab kias itu bab yang paling susah. Bahkan sebagian ulama itu bilang, udah gak usah belajar bab kias. Karena nanti orang terlalu gampang nyama-nyamain begitu kan. Padahal yang paling susah itu menentukan ilatnya. Ilat itu harus terukur. Contoh misalnya nih, saya kasih contoh. Nabi dulu melakukan perjalanan jauh. Nabi sholat qashar. Orang akan mikir sholat qashar itu ilatnya apa? Kenapa dari 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat? Ya. Oke, ya. Sudah sempat kita bahas ayatnya, sudah sempat ya. Kalau kita mengacu pada ayat, ilat itu sudah tidak ada. Ayatnya kan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan, maka boleh mengqashar salat jika khawatir diserang musuh yang kafir. Jadi kalau disebut dalam Al-Quran itu, kenapa salat diringkas dari 4 jadi 2? Karena cepat-cepat. Kenapa salatnya cepat-cepat? Karena khawatir diserang musuh. Serang musuh udah gak ada sekarang. Bapak-bapak pergi singgah di rest area, itu udah gak ada musuh, gak ada. Ngopi santai, 1 gelas. Rokok 2 batang. Berak sesuai durasi gitu kan.
Giliran sholat kosor kan gitu. Ini nggak fair mainnya, nggak fair. Kalau pengen sholatnya kosor, kopinya juga kosor dong, sama itu. Setengah gelas kopi, makan juga kosor dong, kan cepet-cepet gitu kan. Berak juga durasinya kosor gitu kan. Ini tidak. Ilatnya sudah tidak ada itu ilatnya. Kalau ilatnya sudah tidak ada, maka mestinya kita nggak kosor. Nah, hati-hati. Ini kan pemahaman ya, pemahaman. Oke. Saya akan kasih contoh pemahaman yang lain. Ini udah sempat kita bahas kalau ini. Ya, kita akan kasih pemahaman yang lain. Apa sih ilatnya sholat qashar? Capek. Tuh, perjalanan. Tuh. Kalau capek, dulu Nabi capek, sekarang juga kita capek. Sama. Capek itu kalau dalam bahasa Arab masyaqqat. Nanti ada rumusannya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang bikin kita payah, lelah, capek, harus hukumnya diturunkan. Harus. Oke, sepakat dengan capek. Yang jadi masalah nanti, ilat itu harus terukur. Ngukur capek itu gimana? Nggak ada yang bisa ngukur capek, nggak ada. Saya capek nih setengah mati. Wah, kalau saya seperempat mati, gitu kan? Nggak bisa. Bagaimana caranya supaya dulu Nabi qashar, kita sekarang qashar? Ilatnya harus terukur. Apa yang terukur? Jarak tempuh, itu terukur itu. Oh, Nabi dulu qashar ketika perjalanan 2 hari naik unta, gitu. Ngukurnya jangan 2 harinya, jangan. Kalau ngukurnya 2 hari, Bapak jalan ke Bandung belum qashar itu, belum. Ngukurnya jarak tempuhnya. Nabi dulu jalan 2 hari naik onta. Kira-kira 1 hari naik onta itu 45 kilo. Antara 40 sampai 45. 2 hari 80 sampai 90 kilometer. Bapak nggak percaya, beli onta pasangin GPS. Kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya, ya. Kita kalau ngukur, Pak, kalau ngukur itu pakai peristiwa, Pak, pakai peristiwa. Ya. Contoh, Nabi berangkat hijrah itu 12 hari. 12 hari. Nabi berangkat hijrah itu 12 hari. Ya, 2 minggu sebetulnya, 15 hari. Tapi 3 harinya Nabi itu, sembunyi di Gua Sur. Nabi pakai jalan rute muter dari Mekah sampai Madinah, nggak ikut jalan umum. Kalau ikut jalan umum ya udah ketangkep. Nabi ikutnya muter itu. Ya. Maka nanti kita akan tahu rute yang ditempuh oleh Nabi sekarang masih bisa napak tilas bisa. Itu 480 kilometer. 480 kilo. Lah 480 bagi 12 berapa? Ya 40 kilo sehari jalannya, 40 kilo. Atau contoh misalnya, ya. Contoh perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Orang Quraisy itu nggak percaya sama Isra Mi'raj. Alasannya kenapa tidak percaya dengan Isra Mi'raj itu karena mereka kalau menuju Baitul Maqdis sebulan. Bapak boleh hitung pakai Google Earth, boleh hitung jarak Ka'bah sampai Baitul Maqdis. Jangan ngitung pakai Google Map. Kalau Google Map rutenya sudah beda. Kita hitung pakai Google Earth. Coba hitung mulai Ka'bah Baitul Maqdis itu kira-kira 1200 kurang lebih. 1200 bagi 30 itu 40 kilo. Makanya kalau nggak percaya tadi saya bilang beli onta pasangi GPS. Kalau masih nggak percaya beli onta. Jadi jalan sehari itu Nabi antara 40 sampai 45. 2 hari berarti kira-kira 80 sampai 90 kilometer. Terukur itu. Jadi orang kalau dia jalan jarak tempuhnya akan mencapai 90 km boleh qashar. Kenapa?
ilat kita dengan ilat Nabi sama ya. Clear ya? Oke. Ini. Kira-kira khamr itu apa yang menjadi haramnya? Apa? Kita kumpulkan dulu sifat-sifatnya khamr itu. Berbau, oke. Alkohol, oke. Memabukkan, oke. Cair, oke. Perasan buah, kan gitu ya, berasal dari buah, oke. Kira-kira yang paling menonjol yang mana, Pak? Yang paling menonjol dua, alkohol dan memabukkan. Masalahnya ilat itu harus terukur dan konsisten ilat itu. Kita lihat ilat alkohol ternyata tidak konsisten ilatnya. Duren mengandung alkohol, nangka mengandung alkohol, lengkeng mengandung alkohol, tape ubi mengandung alkohol, tape ketan mengandung alkohol. Yang bilang khamr haram karena alkohol, kira-kira siap nggak makan duren nggak? Kira-kira tuh. Ya, kan? Karena tadi kita bilang kan ilatnya alkohol itu, ilatnya kalau ilatnya alkohol, maka duren juga haram karena mengandung alkohol. Ilat itu harus konsisten sama. Ilatnya alkohol, ya udah, besok-besok lebaran nggak usah bikin uli, nggak usah. Atau makan uli jangan pakai tape. Ini tidak terbatas pada 5 ini ya. Rata-rata buah manis yang matang di pohon itu alkohol. Orang dulu kan nyederhanakan alkohol ya alkohol. Sekarang kita baru tahu alkohol itu ternyata senyawa kimia yang jenisnya beragam. Ada etanol, ada macam-macam kan, macam-macam itu. Lah, maka ilat itu kan harus terukur, ilat harus konsisten. Makanya kemudian apa? Kita nggak pakai alkohol karena nggak konsisten. Kita pakai memabukkan, menghilangkan kesadaran. Kita pakai. Buktinya yang tidak cair di masa Nabi tidak ada, tetap akan kita hukumi haram. Narkoba. Narkoba kan tidak cair, tidak mengandung alkohol, misalnya begitu. Tapi kenapa tetap haram? Tetap haram karena memabukkan. Cuma Ustaz, memabukkan itu kan efek. Kita nggak tahu mabuk apa enggak kalau belum dicoba, kan gitu. Repot ini. Loh iya, kita kalau bicara hukum kan harus tuntas sampai akarnya, kan gitu, ya kan? Iya, apa ini? Whisky haram? Enggak, kan memabukkan. Lo kan belum dicoba, kan gitu, belum dicoba. Coba dulu. Coba mabok misal, haram ini baru gitu kan. Giliran besok ganti merek, ya minta coba lagi gitu kan. Wah, repot manusia yang model begini nih, repot itu. Maka yang kita hitung nanti bukan cuma efek tapi juga potensi. Sama. Potensi itu dihitung. Contoh, Bapak isi bensin di SPBU, Ketika isi bensin ngerokok, dimarahi kan? Hati-hati, ngerokok nggak boleh di sini. Kenapa nggak boleh? Bisa meledak ini, kan belum meledak. Belum meledak. Ya? Ya kalau nunggu meledak dulu ya bahaya. Maka yang kita hitung itu potensinya. Potensi itu dihitung. Ya resiko itu dihitung. Jangan nunggu efeknya. Jangan nunggu terjadi baru dihukumi. Tidak. Tapi resiko, potensi itu dihitung. Ya. Pesawat sudah siap akan take off misalnya. Begitu kan. Wah. Kemudian masih teleponan aja begitu. Waduh. Dimarahi sama pramugari. Apa-apaan Bu? Santai aja. Pesawat kan besar, HP kan kecil. Masa yang kecil bisa ngalahin yang besar gitu kan? Logis, masuk akal ya. Masa sistem pesawat kalah sama HP gitu? Logis, masuk akal. Tapi yang kita hitung kan resiko,
Potensi itu dihitung, resiko. Makanya karena resiko itu dihitung, karena potensi itu dihitung, ada yang namanya aurat. Ada yang namanya. Kenapa orang tidak boleh membuka aurat? Kenapa orang tidak boleh melihat aurat orang lain? Karena ada potensi zina. Kan zinanya belum terjadi, santai aja kali, nggak bisa. Potensi dihitung. Makanya kias itu di situ ya. Yang paling susah pertama nentukan ilatnya ya. Aslinya masih ada satu kasus lagi ya. Tapi kayaknya ini saya simpan buat bulan depan saja ya. Kenapa saya simpan? Karena nanti masih banyak ragamnya kias. Nanti ada part 2-nya, Pak ya. Jadi saya cukupkan sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.